Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So without further ado, let's get to the lesson. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we are, meeting me again, Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam Medan. How are you doing today, dears? I really hope that you are all healthy and cheer up for our lesson today, our activity in supplementary English subject today. Okay, we will still continue our discussion about recount texts. As last week, we have discussed about some sample of questions about recount text. So today we will continue to our activity, whereas we will insert a short, such a long recount text to a short biography card. Nah, hari ini tuh aktivitas kita adalah dari recount text pendek yang sudah disediakan ini. Miss buat recount text yang pendek supaya mudah untuk menginsertnya ke dalam biografi, kartu biografinya nanti itu seperti biodata singkat ya kartunya. Nanti kamu bisa desain di Canva seperti ini. Sebentar Miss tunjukkan. Nah, kamu bisa mendesainnya seperti ini di Canva. Kamu bisa memilih desain yang kamu inginkan, lalu buat recount text seperti ini, short biography, dan tentang siapa nantinya. Nantinya akan Miss bagi-bagi berbeda-beda temanya, tinggal mengisi name, place of birth-nya, date of birth-nya, place of death, date of death, life experience. Nah, informasi ini semuanya kita ambil dari teks singkat yang sudah disediakan tadi gitu. Nah, informasi-informasi itulah yang harus kamu analisis dan kamu pindahkan ke sini menjadi sebuah kartu biodata singkat dari seorang tokoh. Nah, tokohnya sebagai contoh ini yang Miss buat adalah Albert Einstein, gitu dia. Nah, ini contohnya, contoh desainnya. Pokoknya terserah kalian desainnya apa, ada gambarnya, lalu ada foto tokohnya, maksud Miss, lalu ada name yang ini semuanya. Oke? Nah, sekarang kita mulai. We will read the text first. Kita akan baca dulu teksnya. Okay, Albert Einstein, a very well-known person in physics subjects, the one who developed the theory of relativity. Dia adalah tokoh ya, ilmuwan terkenal dalam fisika yang menemukan teori relativitas, ya kan? Being the Nobel Prize winner in physics is the one and only Albert Einstein. Albert Einstein was born near the end of the 18th centuries, ya. In Ulm, Germany, he graduated from the University of Zurich in Switzerland at age 26. That was also when he did his famous work in physics. 14 years later, he won the Nobel Prize for Physics. For the next 10 years, he lived in Germany and traveled a lot to talk to other scientists. Then, in the early 1930s, he had to leave Germany because of Hitler and the Nazi Party. He moved to the United States. From that time until his death,
He lived in Princeton, New Jersey. He died at the age of 74 because of an abdominal aortic aneurysm and internal bleeding. Nah, jadi di sini ceritanya kita akan menginsert informasi-informasi tadi ke dalam kartu biografi tadi tersebut, ya. Nah, yang pertama name. Name-nya sudah ada di sini, jadi tidak usah lagi kita buat ya. Name-nya sudah Miss buat di sini, tapi nggak apa-apa, kita ulang saja. Kita ulang saja supaya lebih lengkap. Albert Einstein. Oke. Supaya rapi. Oke, sudah rapi. Lalu place of birth-nya kita cari. Coba perhatikan kalau paragraf pertama ini adalah orientation-nya, ya kan? Pengenalannya, siapa yang akan dibahas di teks ini. Gitu, ya kan? Lalu di paragraf kedua masuklah ke paragraf kedua adalah events-nya. Events-nya itu dimana cerita tentang hidup si Albert Einstein secara singkat. Lalu masuk reorientation penutupnya dimana diceritakan dia meninggal di umur berapa dan karena apa, ya kan? Nah, kita masuk ke paragraf 2 sekarang. Albert Einstein was born near the end of 18th century in Ulm, Germany. Nah, katanya tadi yang ditanya adalah place of birth-nya, ya kan? Place of birth-nya berarti di sini kan? In Ulm, Germany. Sekarang kita insert ke dalam kartu biodata tadi, kartu biodata singkat. Oke, sudah Miss pindahkan. Di sini place of birth-nya adalah di Ulm, Germany. Lalu date of birth-nya tadi dia lahir di akhir tahun 1800-an katanya. Berarti the end of 18th centuries. Oke. Ini sudah Miss atur. Nah, begini dia. Oke. Nah, lalu kita cari informasi tentang place of death-nya, lalu date of death-nya, ya. Nah, langsung kita cari ke place of death-nya dan date of death-nya, ya. Kita langsung lihat ke bagian terakhir. He died at the age of 74 because of an abdominal aortic aneurysm and internal bleeding. Nah, ternyata di sini tidak ada tahun dan tempat meninggalnya. Kita cari di bagian events-nya. Di bagian events-nya kita lihat di sini. Then, in the early 1930s, he had to leave Germany because of Hitler and the Nazi Party. He moved to the United States. Nah, from that time until his death, he lived in Princeton, New Jersey. Nah, berarti dia meninggalnya di sini kan? In Princeton, New Jersey. Berarti ini place of death-nya. Nah, kita pindahkan dulu ke kartu biodatanya tadi. Oke, dan di sini place of death-nya di Princeton, New Jersey. Lalu kita cari date of death-nya. Nah, di sini tidak ada tertera jelas tanggal di mana dia meninggal, ya. Tidak ada tertera jelas di teks ini, ya, karena sangat singkat. Jadi kita lihat saja, katanya then in the early 1930s he had to leave Germany because of Hitler and
The Nazi Party. Jadi pada tahun 1930-an dia ini meninggalkan Jerman karena adanya Hitler dan Nazi ini tadi. Lalu dia pindah ke United States Amerika. Lalu dari waktu itu sampai meninggalnya dia tinggal di Princeton, New Jersey. Nah, berarti kita hitung saja mulai dari tahun lahirnya. Kira-kira kita perkirakan dari tahun lahirnya menuju 74 tahun karena dia meninggal dia meninggal pada umur 74 tahun gitu ya. So it's approximately in 1950s ya. Jadi kira-kira dari 1800 ke umur 74 itu dari 1930 ini kan dia sudah pindah ke New Jersey. Jadi tapi kita tidak tahu tepatnya meninggalnya pada tahun berapa. Setelah Miss perkirakan itu kira-kira pada tahun 1950-an ya dia meninggalnya. Jadi kita buat saja langsung ke kartu soalnya. Nah, memang di teks ini biasanya kalian tidak akan menemukan informasi-informasi yang benar-benar tertulis di sini. Jadi kalian harus menginterpretasikannya sendiri gitu. Oke, sekarang kita pindahkan ke kartu soalnya. Ke kartu biodatanya I mean. Oke, dan date of death-nya Miss buat around 1950s ya. Nah, di sini kita tinggal isi life experience-nya mulai dari awal dia diceritakan di dalam teks tersebut sampai akhir. Oke. Nah, kita cari dulu awalnya. Jadi pertama kali adalah Albert Einstein was born near the end. Ini sudah tadi, berarti kita mulai dari he graduated from the university ya. Nih, kita mulai dari sini. Nih. He graduated from the University of Zurich in Switzerland at age 26. Nah, langsung kita pindahkan ke kartu biodatanya. Nah, ini informasi pertama di mana dia di umur 26 tahun lulus dari University of Zurich, Switzerland ya. Ini. Langsung Miss buat singkat saja di dalam kurung umurnya 26 tahun ya. Graduated from lulus dari University of Zurich di Switzerland. Oke. Lanjut kita ke yang kedua. And then that was also when he did his famous work in physics. Jadi dia terkenal setelah dia lulus dari University of Zurich ini pada umur 26 tahun. Di situ juga dia mengembangkan kinerja-kinerjanya dalam hal fisika pada saat itu juga gitu. Pada umur ini juga. Berarti sama seperti sebelumnya, kita tinggal pindahkan ya. Ini secara singkat ya, harus kita ambil informasinya secara singkat tapi tidak mengurangi isi informasi itu sendiri gitu. Oke. Oke, ini dia sudah Miss pindahkan. Pada umur 26 tahun juga di sini dia mulai mengembangkan kinerja-kinerjanya dalam hal fisika. Oke, kita lanjut. 14 years later, jadi 14 tahun kemudian dia memenangkan Nobel Prize for Physics. Jadi 14 tahun berarti 26 ditambah 14 berarti sekitar umur 40-an ya. Ya kan? 40-an tahun. Oke, dia sudah won the Nobel Prize for Physics at 40 years old ya, kira-kira di umur 40-an tahun. Oke. Next information about his life experience. Lalu katanya for the next 10 years he lived in Germany and traveled a lot to talk to other scientists. Jadi selama 10 tahun inilah dia ketika mengembangkan kinerjanya dalam hal fisik, dia tinggal di Jerman dan banyak berinteraksi dengan banyak ilmuwan lainnya. Oke, kita pindahkan ke kartu biodatanya.
Oke, sudah Miss pindahkan pada umur, kan katanya 10 years later, jadi 10 tahun setelah ini dia tinggal di Jerman, lalu banyak melakukan perjalanan dan menemui banyak para ilmuwan lainnya. Berarti 10 tahun yang lalu 10 tahun selanjutnya dari umur 40 tahun berarti sekitar umur 50 tahun ya. Oke, next. Then in the early 1930s, he had to leave Germany because of Hitler and Nazi Party. Nah, ini kita pindahkan juga. Nah, ini dia left Germany because of Hitler and the Nazi pada tahun 1930-an. Nah, informasi yang terakhir yaitu pada tahun itu juga, pada tahun 1930-an itu dia pindah ke United States. Ya, dan tepatnya di Princeton, New Jersey sampai ia meninggal. Oke, dia meninggal karena abdominal aortic aneurysm ini dan internal bleeding, pendarahan organ dalam. Abdominal aortic aneurysm ini adalah salah satu penyakit di mana melebarnya aorta kita di sekitar jantung untuk memompa darah ke jantung itu dia melebar. Itu biasanya bagi penderita yang perokok berat biasanya gitu. Oke, jadi informasi terakhir dia pindah ke United States, tepatnya di Princeton, New Jersey pada tahun 1930-an juga. Oke, well done ya. Our short biography card is well done. Nah, sudah selesai kartu biodata singkat kita tentang Albert Einstein. Kita sudah kerjakan sama-sama. Okay, so I will share some context for you that you have to do certain short biography like this. Jadi kalian bisa nanti Miss bagikan teksnya berbeda-beda, of course ya. Lalu kalian buat kartu biodatanya singkat seperti ini, dan kalian bisa mendesainnya seperti biasa di Canva. Okay, I have finished my work in short biography card here, and you have seen, and we have done it together. So now it's your turn. We will discuss it as usual through WhatsApp group if you have any you don't understand still. See you to the next video, dears. Thank you. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.